Aduh, telepon Ayu jagin. Halo, Yuk. Halo Grace, Di mana, Yuk? aku di kos kok. Memangnya kenapa Grace? Aku nih mau cerita lo. Aku nih punya teman. Dia tuh kan mau putus loh dari pacarnya. Tapi pacarnya nih kayak ngancam mau nyebarin video porno gitu. Kamu adalah solusi atau dasar hukum untuk ngelindungin temanku nih? Oh, kalau ngeliat dari kasus teman kamu sendiri itu biasanya disebut pornografi balas dendam. Ya karena tujuannya nggak lain nggak bukan ya mempermalukan atau mengucilkan bahkan menghancurkan hidup si korban atau teman kamu tadi. Ya sebagaimana kamu ketahui si pelaku atau pacar teman kamu tadi itu mengancam jika si teman kamu tadi minta putus bakal nyebarin video pornonya kan. Nah, kalau ngeliat dari hukum positif di Indonesia sendiri berkaitan dengan penyebaran video porno itu diatur dalam Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, tepatnya itu pada pasal 4 ayat 1. Dan sanksinya tentunya diatur dalam undang-undang yang sama pada pasal 29. Gak hanya itu aja nih, si pelaku juga bisa dijerat dengan undang-undang ITE jika penyebarannya itu melalui internet. Coba kamu lihat pasal 27 ayat 1. Nah, yang gak kalah penting, ada juga undang-undang TPKS yang belum lama ini disahkan. Nah, melindungi juga teman kamu sebagai korban kekerasan seksual. Ya, karena ada di undang-undang ini ada 3 perilaku yang termasuk dalam perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik, dan pornografi balas dendam juga itu masuk ke dalamnya. Kalau berkaitan dengan sanksinya, ketika tujuannya itu pornografi balas dendam itu bakal dikena hukuman 6 tahun penjara dan atau denda sebanyak 300 juta. Terus aku nih sebagai temannya harus gimana yuk? Atau temanku nih gimana? Adakah solusinya Untuk gitu? solusi atau apa yang bisa kamu infokan ke dia, mungkin ada beberapa hal yang aku ketahui. Yang pertama itu berbagi dan berceritalah. Nah, tentunya dengan orang yang terdekat dan terpercaya sehingga dapat membuat temanmu ini merasa nyaman. Nah, yang kedua, rehat dari media sosial. Dengan menonaktifkan media sosial, teman kamu ini akan terhindar dari pembicaraan orang lain yang ada di media sosial, yang malah akan membuat teman kamu mungkin bisa tertekan secara psikologis. Yang ketiga itu ada simpan bukti-bukti penyebaran konten. Hal inilah yang nantinya akan membantu temanmu ini dalam membela diri. Yang keempat yaitu konseling dengan psikolog. Pemulihan trauma itu sangat penting buat teman kamu. Mungkin konseling dengan bantuan profesional, hal itu dapat membantu teman kamu bila merasa takut dan tidak nyaman. Yang kelima itu mencari bantuan hukum. Tentunya teman kamu itu punya hak hukum untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku. Dan yang terakhir, minta teman kamu untuk terima dan hargai diri sendiri. Penerimaan diri menjadi salah satu poin penting ketika menghadapi suatu permasalahan. Makasih lah yuk udah ngasih solusinya. Nanti aku mungkin bakal ngedampingin temanku lah, atau aku juga nanti kasih solusinya dari kami ke dia. Kasih yuk. Oke, sama-sama Grace.